Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nur Zubaita. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bab 6, yaitu ialah tingkat bunga. Tanpa berlama-lama, marilah sama-sama kita masuk ke video. Enjoy the video. Nah, jadi tingkat bunga. Tingkat bunga ini sebenarnya itu sangat berpengaruh bagi perekonomian. Mengapa? Karena tingkat bunga yang rendah akan mendorong investasi dan merangsang konsumen untuk berbelanja. Jadi salah satu alasan dari kinerja perekonomian yang stabil itu bagaimana tingkat bunga pada periode tersebut. Jadi tingkat bunga yang rendah akan menjadi modal bagi pembisnis yang akan mendorong adanya investasi perusahaan dan juga merangsang konsumen untuk berbelanja serta pasar perumahan. Nah, jadi penurunan tingkat bunga terjadi itu akibat beberapa faktor. Jadi tingkat bunga yang merendah atau itu akan menyebabkan inflasi yang rendah, yaitu seperti pembelian efek AS oleh investor asing yang mendorong tingkat bunga menjadi turun. Adapun faktornya lagi yaitu ialah terjadi kenaikan minyak yang berlebihan dan juga kenaikan dolar. Itu akan sangat berakibat dari penurunan tingkat bunga atau kenaikan dari inflasi tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu biaya uang atau faktor-faktor yang mempengaruhi tentang biaya uang itu sendiri. Yang pertama, faktor-faktor itu sendiri itu terdiri dari 4. Jadi yang pertama itu ialah ada peluang dari produksi, yaitu ialah peluang investasi pada produktif, aset-aset yang produktif. Kemudian yang kedua itu adalah preferensi waktu untuk konsumen, yaitu kalau seperti sekarang preferensi waktu untuk konsumen itu sama dengan menabung untuk masa depan atau di masa depan. Kemudian itu adalah risiko. Risiko itu sendiri ialah pasar keuangan itu peluang atau inflasi atau investasi tersebut berdampak negatif atau merugikan. Kemudian itu adalah inflasi. Inflasi sendiri itu ialah jumlah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Jadi contoh dari biaya uang itu sendiri itu seperti misalkan di suatu daerah itu hanya ibaratnya di suatu daerah pesisir yang dekat dengan pantai itu pencarian dari masyarakat tersebut hanya bisa nelayan atau mencari ikan atau menangkap ikan. Nah, jadi di suatu hari atau di suatu saat terdapat seorang yang mempunyai ide atau rencana ingin membuat jaring yang bisa menangkap ikan atau melipat gandakan ikan dari pendapatan sehari itu misalkan hanya bisa mendapatkan 5 ekor. Dengan membuatnya jaring baru, dia dalam sehari bisa mendapatkan keuntungan atau melipat gandakan dari 5 menjadi 10. Akan tetapi pembuatan atau perancangan jaring tersebut akan menguras waktu yang cukup lama, dan akan jika ia hanya fokus kepada perancangan dan pembuatan jaring tersebut, maka ia tidak akan bisa menangkap ikan. Nah, di sini ia berencana ingin mengajak seseorang bekerja sama dengan cara seseorang tersebut akan memberi dia ikan setiap hari
Dan di waktu yang akan mendatang, ketika jaring yang ia buat itu sudah selesai, maka ia akan memberi atau melipat gandakan dari ikan yang ia berikan setiap harinya. Contoh, misalkan seseorang yang diajak kerjasama itu akan memberikannya ikan 1 ekor, dan setelah jaring itu selesai, maka si pembuat tadi akan membayarkan ikan itu 2 ekor pada tahun yang akan mendatang. Nah, jadi sama saja dengan si perencanaan atau perakit ini itu menabung untuk masa depannya. Nah, jadi bisa kita lihat dari contoh tersebut bahwa tingkat bunga itu tergantung dari para penabung. Tergantung para penabung itu pada yang pertama itu ada tingkat pengembalian diharapkan dari si pencari ikan tadi. Nah, yang kedua itu adalah preferensi waktu penabung untuk konsumen, yaitu ialah waktu yang diharapkan diterima oleh produsen atas modal yang diinvestasikan. Kemudian yang ketiga itu ialah tingkat resiko dari pinjaman yang diberikan kepada si pembuat jaring tadi. Dan yang terakhir itu ialah perkiraan inflasi di masa yang akan mendatang atau 1 tahun setelahnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tingkat bunga. Nah, tingkat bunga itu sendiri ialah bagaimana peminjam memberikan penawaran atau pasokan modal untuk modal utang yang tersedia itu tergantung dengan tingkat bunga. Jadi perusahaan itu akan memberikan peluang, atau perusahaan yang mempunyai peluang atau investasi yang besar, maka yang menguntungkan akan bersedia memberikan nilai yang setinggi-tingginya. Nah, jadi perusahaan itu cenderung tidak ingin menarik atau tidak ingin memberikan modal atau menjauhi dengan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien dan tidak mempunyai atau perusahaan yang jarang diminati. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang determinan tingkat bunga pasar. Nah, jadi determinan tingkat bunga ini bisa dinyatakan dengan R sama dengan R bintang ditambah IP ditambah dengan DPR dan juga ditambah LP dan MPR. Di mana R sendiri itu ialah tingkat bunga yang dinyatakan atau minimal dari efek. Kemudian R bintang tingkat bunga nyata bebas risiko. Selanjutnya kita akan membahas tentang determinan tingkat bunga pasar. Nah, tingkat bunga itu dinyatakan dengan R sama dengan R bintang ditambah dengan IP ditambah dengan DPR ditambah LP dan ditambah MPR, di mana R sendiri merupakan tingkat bunga yang dinyatakan atau minimal dari efek. Kemudian R bintang itu sendiri dinyatakan tingkat nyata bebas risiko, atau di mana efek tanpa risiko di dalam suatu di dunia tanpa inflasi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang determinan tingkat bunga pasar. Nah, di mana tingkat bunga yang dinyatakan yaitu R sama dengan R bintang ditambah dengan IP ditambah dengan DPR ditambah dengan LP dan ditambah dengan MPR, di mana R merupakan tingkat bunga yang dinyatakan atau nominal dari efek, sedangkan R bintang ialah tingkat bunga yang nyata bebas risiko,
yaitu ialah tingkat bunga ini merupakan yang akan diberikan oleh efek tanpa ada resiko di dalam suatu dunia tanpa inflasi. Kemudian itu adalah ada RRF, yaitu ialah R ditambah IP, dan merupakan tingkat yang dinyatakan dari suatu efek bebas resiko seperti surat utang pemerintah AS yang sangat liquid dan juga bebas dari sebagian besar tentang apa ya? Selanjutnya kita akan membahas tentang determinan tingkat bunga, yaitu ialah tingkat bunga yang dinyatakan R sama dengan R bintang ditambah IP ditambah dengan DPR ditambah dengan LP dan ditambah dengan MPR, di mana R itu merupakan bunga yang dinyatakan atau nominal dari efek, sedangkan R itu ialah tingkat bunga yang nyata bebas resiko dan tingkat ini merupakan yang akan diberikan oleh efek tanpa adanya resiko di dalam suatu dunia tanpa adanya inflasi. Kemudian R sama dengan F ya gitu susah ya teman-teman ya, sama dengan R ditambah IP. Ini ialah merupakan tingkat yang dinyatakan dari suatu efek bebas resiko seperti surat utang pemerintah AS yang sangat liquid dan juga bebas dari sebagian besar risiko. Nah, diperhatikan bahwa premi untuk inflasi yang diperkirakan IP sudah diperhitungkan di dalam RAR. Kemudian itu ialah ada IP, premi inflasi, inflation premium. IP sama dengan rata-rata tingkat inflasi yang diperkirakan sepanjang umur efek. Jadi tingkat inflasi yang masa depan yang diperkirakan tidak harus sama dengan tingkat inflasi pada saat ini. Kemudian itu ialah DPR atau premi risiko gagal bayar, yaitu merupakan premi ini mencerminkan kemungkinan bahwa emiten tidak melakukan pembayaran bunga atau pokok pada waktu dan dalam dalam jumlah yang telah ditentukan. Kemudian itu ialah LP. LP sama dengan premi equities atau kemungkinan dapat dipasarkan. Nah, ini merupakan premi yang dibebankan oleh pemberi pinjaman untuk mencerminkan fakta bahwa beberapa efek tidak dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu singkat pada harga yang wajar. Kemudian itu ada MPR atau premi risiko jatuh tempo. Itu ialah obligasi dengan jangka waktu yang lebih panjang. Mengapa? Bahkan obligasi pemerintah menghadapi risiko yang signifikan berupa penurunan harga akibat meningkatnya inflasi dan tingkat bunga. Jadi tingkat nominal itu bisa dinyatakan dengan R sama dengan RF ditambah DPR tambah LP ditambah MPR. Kemudian itu ada tingkat bunga nyata bebas resiko, yaitu tingkat bunga nyata bebas resiko merupakan tingkat bunga yang akan diberikan atas suatu efek tanpa resiko jika tidak diperkirakan akan adanya inflasi, dan juga dapat dilihat sebagai tingkat bunga atas efek jangka pendek pemerintah AS dalam suatu dunia yang bebas ini. Jadi tingkat bunga bebas resiko yang dinyatakan atau nominal. Nah, kalau ini tingkat bunga bebas resiko yang dinyatakan atau nominal ini merupakan tingkat nyata bebas resiko ditambah premi untuk inflasi yang diperkirakan. Terus selanjutnya itu ada premi inflasi atau IP. Jadi premi inflasi adalah premi yang jumlahnya sama dengan perkiraan inflasi yang ditambahkan oleh investor pada tingkat pengembalian nyata bebas resiko. Atau
Kemudian itu adalah premi risiko gagal bayar atau DRP. Jadi DRP ini merupakan premi ialah perbedaan antara tingkat bunga obligasi pemerintah dan obligasi perusahaan dengan waktu tempo dan kemampuan pemesanan yang sama. Kemudian itu adalah premi likuiditas atau LP, yaitu premi yang ditambahkan pada tingkat bunga equilibrium suatu efek jika tidak dapat diubah menjadi khas dalam waktu singkat dan mendekati nilai pasar wajarnya. Kemudian itu ialah premi risiko jatuh tempo atau MRP, yaitu ialah terdapat pokok-pokok itu risiko tingkat bunga adalah yang pertama itu risiko tingkat bunga adalah risiko kerugian modal yang dihadapi oleh investor karena berubah tingkat bunganya. Kemudian premi risiko jatuh tempo atau MPR tadi ialah resiko bahwa penurunan atau tingkat bunga akan mengarah pada pendapatan yang lebih rendah ketika obligasi jatuh tempo dan dananya diinvestasikan kembali. Kemudian kita masuk ke pembahasan struktur waktu tingkat bunga. Struktur waktu tingkat bunga menjelaskan hubungan antara imbal hasil dan waktu jatuh tempo obligasi. Nah, di sini ada kurva imbal hasil, yaitu merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara imbal hasil dan waktu jatuh tempo obligasi. Kurva ini itu terdiri dari beberapa ada juga kurva ini terdiri dari beberapa pokok. Yang pertama itu kurva imbal hasil normal, yaitu merupakan kurva imbal hasil yang menanjak. Kalau normal itu menanjak ke atas. Nah, terus kurva imbal hasil terbaik. Nah, yaitu kurva imbal hasil yang meladeni ke bawah. Kemudian yang terakhir itu ialah kurva imbal hasil berpunuk, yaitu kurva imbal di mana tingkat bunga atas efek jangka menengah lebih tinggi dibandingkan bunga jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kita membahas tentang materi apa yang menentukan bentuk kurva imbal hasil. Nah, jadi efek pemerintah pada dasarnya tidak memiliki risiko gagal bayar atau likuiditas sehingga imbal hasil suatu obligasi pemerintah yang jatuh tempo dalam 1 tahun dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi imbal hasil itu yaitu ialah T kurung atau sama dengan R ditambah ditambah IP1 ditambah MRP1. Jadi obligasi jangka panjang memiliki jangka panjang yang lebih tinggi karena adanya satu, inflasi diperkirakan akan lebih tinggi di masa yang akan mendatang. Yang kedua, terdapat premi risiko jatuh tempo yang positif. Nah, jadi kemudian obligasi perusahaan merupakan premi risiko gagal bayar dan premi likuiditas, sehingga imbal hasil atas suatu obligasi perusahaan yang jatuh tempo dalam 1 tahun dapat dinyatakan merupakan jadi imbal hasil itu merupakan R bintang ditambah IP 1 ditambah MRP 1 ditambah DPR 1 ditambah LP. Maaf teman-teman, suaranya agak berisik ya. Kemudian itu pembahasan selanjutnya ialah bagaimana cara menggunakan kurva imbal hasil untuk mengestimasi tingkat bunga di masa depan. Nah, jadi yang pertama itu teori ekspektasi murni, yaitu merupakan teori yang menyatakan bahwa bentuk kurva imbal hasil tergantung pada ekspektasi investor tentang tingkat bunga di masa depan. Yang kedua itu ialah jika diasumsikan bahwa efek pemerintah satu tahun ini memberikan imbal hasil 5%, sedangkan efek pemerintah 2 tahun memberikan imbal hasil 5,5%,
investor dengan dua cakrawala akan memiliki dua pemilihan utama. Yang pertama itu ialah memberi efek 2 tahun dan memilikinya selama 2 tahun. Dan yang kedua itu ialah membeli efek 1 tahun dan memilikinya 1 tahun. Kemudian menginvestasikannya kembali kepada kembali hasilnya pada akhir tahun dan efek tahun lainnya. Kemudian di sini kita akan membahas lagi apa saja sih faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat bunga. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga itu ialah ada faktor kebijakan Federal Reserve, terus ada faktor kebijakan definis atau subnisus angkatan pemerintah, kemudian ada faktor internasional, dan yang terakhir itu ada faktor aktivitas usaha. Dan pembahasan yang terakhir di dalam bab 6 ini kita akan membahas tentang berintegrasi di luar negeri. Jadi berintegrasi di luar negeri itu terbagi dari dua unsur pokok, yaitu resiko negara dan juga resiko nilai tukar. Resiko negara itu merupakan resiko yang timbul dari investasi atau menjalankan usaha di suatu negeri tertentu. Kemudian resiko nilai tukar itu ialah resiko bahwa perubahan nilai tukar akan menurunkan jumlah dolar yang diberikan oleh mata uang asing dan dalam jumlah tertentu. Nah, jadi baiklah teman-teman, materi bab 6 saya akhiri sampai di sini saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subrek. Semoga ilmu ini sama-sama bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah.